pada saat mau bersalin itu teman-teman harus perhatikan apa? Perhatikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawa seperti KK, KTP, terus kartu asuransi mungkin, atau BPJS, atau dokumen-dokumen lainnya yang mendukung gitu. Jadi teman-teman harus persiapkan itu semua, jadi jangan sampai bolak-balik apalagi kalau ternyata rumah sakitnya jauh, itu kan kasihan yang menemani. Mengenai yang menemani, teman-teman juga harus udah tunjuk nih, dari sekarang harus tunjuk siapa orang yang akan menemani teman-teman saat persalinan nanti. Kalau ternyata suaminya nggak ada, misalnya bekerja di luar kota dan nggak memungkinkan untuk menemani, bisa tunjuk orang tua atau bisa saudara kita dan lain sebagainya. Pokoknya orang itu harus orang yang bisa dipercaya untuk handle semua administrasinya gitu. Nah teman-teman, keperluan apa aja sih untuk si ibu yang perlu dibawa dari rumah sampai ke rumah sakit dipakai, lalu pasca melahirkannya juga harus dipakai. Ini berdasarkan pengalaman dari aku ya teman-teman. Pada saat aku melahirkan Hisham dulu, itu kan aku pecah ketuban duluan ya, terus nggak ada kontraksi, jadi untuk menyelamatkan si baby jadi harus namanya tindakan cepat, yaitu induksi. Walaupun induksi itu pada dasarnya bisa juga gagal. Kalau induksi gagal, maka tindakan selanjutnya adalah operasi sesar. Alhamdulillah aku induksinya berhasil, jadi nggak perlu sampai ke sesar. Nah, pada saat induksi, berdasarkan pengalaman aku ya, itu habiskan darah sebanyak-banyaknya, yang ya Allah ya Rob, itu aku kalau ingat kejadian itu ya mudah-mudahan itu nggak terulang lagi di kehamilan aku ini. Itu aku kayak aku pikir aku nggak akan ada di dunia ini lagi gitu. Luar biasa rasanya karena mengeluarkan darah begitu banyak. Jadi teman-teman butuh yang namanya pembalut khusus maternity ya, nggak bisa pakai pembalut yang biasa kita haid itu karena darah kita sangat-sangat banyak. Jadi teman-teman harus standby namanya pembalut maternity. Nah ini aku pakai yang Softtek maternity untuk itunya, brandnya. Aku persiapkan minimal dua untuk di rumah sakit. After itu kalian nifas pun aku rasa dia masih ada cukup stok istilahnya gitu, masih ada beberapa pieces yang masih bisa dipakai. Nah selebihnya teman-teman bisa pakai yang biasa kita pakai untuk haid gitu. Jangan lupa nih teman-teman, yang maternity jangan yang pembalut biasa, nggak akan sanggup bener, darahnya tuh banyak. Saat di rumah sakit teman-teman harus membawa underwear. Menurut aku ini sangat penting banget perannya ya, terutama celana dalam. Kalau bra sih menurut aku nggak gitu inilah ya. Kalau bra istilahnya selama misalnya kita di sana 3 harian, 3 hari 2 malam misalnya, itu kalau bra paling 3-4 pieces itu cukup ya, mungkin untuk karena keringetan aja gitu. Terus kalau celana dalam ini yang benar-benar teman-teman harus perhitungkan. Kenapa? Karena kita kayak aku nih, aku nggak ada bayangan melahirkan induksi. Yang aku tahu aku hanya pecah ketuban, ya mungkin setelah itu akan mules, aku pikir gitu. Ternyata kan aku harus diinduksi beberapa jam dan itu luar biasa darahnya. Aku sampai setelah melahirkan aku kayak lemes, capek, tidur aku sangat-sangat lama sampai dibangunin perawatnya berulang kali, aku baru bisa bangun. Itu karena aku bener-bener lelah banget setelah makan, minum vitamin dan sebagainya. Alhamdulillah habis itu aku kayak recovery-nya cepet banget gitu. Nah terus underwear itu ya teman-teman, kalau bra itu nggak usah ribet-ribet yang gimana-gimana, pakai aja tuh yang kayak kancing depan tinggal dibuka gitu. Itu teman-teman tuh harus perhitungkan. Dan pada saat aku melahirkan, aku standby 1 lusin ya, 1 lusin celana dalam dibawa ke rumah sakit. Ternyata itu tidak cukup ya, karena aku ternyata diinduksikan, jadinya aku dalam 3 hari 2 malam itu aku menghabiskan 2 lusin celana dalam. Kan kita diperbolehkan pegang handphone kan, itu aku kontak-kontakan sama mama ya, sama suami, celana dalam habis nih, bawain dong. Syukur banget ya punya tim, istilahnya ada tim cepet gitu, gerak cepet. Jadi
Alhamdulillah begitu datang langsung dianterin susternya masuk ke dalam, kita ganti lagi, ganti-ganti terus lah, pokoknya seru banget. Apalagi ya yang harus dibawa, nah bajunya teman-teman jangan lupa nih, bajunya nih yang bahannya kayak gini-gini nih, yang lembut-lembut, yang kayak bahan-bahan daster gitu, terus atau enggak yang bahan jersey, jangan yang bahan macam-macam dulu lah, pokoknya yang nyaman untuk kitanya, untuk babynya. Terus teman-teman tuh harus punya yang namanya baju ada resleting panjang nih, segi begini biar mudah set ya kan pada saat menyusui, atau enggak yang kancingnya banyak tuh yang sampai perut lah minimal, itu kan juga mudah untuk menyusui. Jadi teman-teman tuh koreksi nih baju dari sekarang, mana-mana baju yang mau dipakai. Kalau aku sih alhamdulillah udah dipikirin itu, udah insya Allah udah tinggal angkut. Berdasarkan pengalaman aku juga, karena induksi itu merangsang pembukaan, jadinya pada saat itu aku diminta sama perawatnya untuk pakai sarung. Jadi atasnya itu aku masih pakai baju daster, terus bawahnya aku pakai sarung, baru celana dalam beserta pembalutnya. Induksi bekerja berapa jam gitu, nanti kan perawatnya datang cek pembukaan, itu kan lebih mudah tuh ya kan, dibuka tutup gitu loh. Jadi teman-teman tuh nanti ngalamin deh, sarung itu juga perlu. Aku waktu itu menghabiskan berapa sarung ya, 3 atau 4 sarung gitu. Kalau yang berjilbab kayak aku, nah standby nih ciput ya, jangan mentang-mentang lagi sakit nggak mikirin rambut yang keluar-keluar itu, jangan ya teman-teman, karena sehelai rambut kita yang sengaja keluar itu udah hitungannya dosa gitu kan. Jadi teman-teman harus namanya pakai ciput, tetap harus pakai ciput, kecuali jilbabnya tuh yang begini, nah itu deh bisa lah ya, tuh pakai jilbabnya tuh yang bahan kaos ya, yang nyerap keringat, kan kita lagi berjuang ya. Jangan yang bahan-bahan kayak gini nih, bahan apa ya ini agak kasar, maksudnya bukan nggak cocok untuk menemani perjuangan kita tuh, nggak cocok. Jadi harus pakai yang bahannya kaos, bahannya jersey, bahan yang lembut-lembut, adem-adem lah gitu. Teman-teman juga harus perhatikan celana panjang ya, untuk ganti pada saat pulang nanti. Kalau selama masih perjuangan sih, masih di atas tempat tidur, teman-teman sih nggak usah perhatiin, nggak pakai celana nih, cuma pakai celana dalam doang nih misalnya kayak gitu, itu nggak usah diperhatiin, karena kan memang kondisinya kita sedang menunggu pembukaan gitu kan. Jadi kalau pakai celana panjangnya repot banget, kebayang nggak sih repotnya ya nggak? Kalau kita abis melahirkan tuh teman-teman jangan lupa mandi. Kan ada orang yang udah ntar aja di rumah gitu kan, males. Teman-teman harus mandi. Nah pada saat mandi teman-teman tuh bawa namanya perlengkapan mandi ya, sabun, sampo dan lain sebagainya. Nah kebetulan karena aku pecinta brand Mama's Choice ini gak usah diikutin ya teman-teman, tapi terserah sih ya. Aku suka banget brand Mama's Choice, dan kebetulan produk mereka itu lengkap. Jadi aku jangan heran, jangan bingung ya, aku pasta giginya juga dari Mama's Choice. Ini non fluoride, jadi aman buat bumils. Terus aku juga punya face wash dari Mama's Choice juga. Jangan lupa abis sikat gigi kumur-kumur. Nah ini aku juga punya dari Mama's Choice juga. Terus sampo dan conditioner. Kalau sabun sih aku nggak pakai Mama's Choice. Aku ada brand lain lah ya. Tapi kalau sampo sama conditioner aku juga dari Mama's Choice. Tapi paket aku belum datang, jadinya belum bisa di sharing. Rasa-rasanya kalau abis mandi itu nggak makeup tipis tuh kayaknya pucat banget ya. Jadinya aku udah standby nih, aku udah memperhitungkan. Aku cuma bawa beberapa item aja ya, cuma pelembabnya aja kayak bibir ya, dan gak kering. Aku pakai Wardah moisturizer yang bibir. Terus pelembabnya yang moisturizer Mama's Choice juga, biasa lah ya. Itu soalnya cocok banget di kulit aku, lembab gitu, nggak kering lah mukanya. Terus sama lipstick aja udah, sama bedak 4 macam aja sih, nggak ada yang, biar nggak pucat aja gitu. Sebenarnya sih balik lagi ke teman-teman, kalau
tipikal orang yang suka polosan aja apa adanya ya sok gitu. Tapi kalau ternyata biar nggak gitu kelihatan pucat, itu bisa kayak aku pakai yang tipis-tipis aja kayak moisturizernya, terus nanti pakai bedaknya, terus yang bibir juga biar nggak kering pakai yang pelembabnya sama lipstick aja, udah selesai. Nggak pakai alis, nggak pakai foundation dan lain sebagainya. Too much, terlalu banyak. Oh iya, kalau mandi itu jangan lupa pakai wastafel biar enak gitu daki-dakinya ya kan. Oh iya, kalau mandiin baby, nih mandiin baby, jangan lupa ya teman-teman nih pakai wastafel. Aku pakai wastafel mereknya Little Palmer House. Aku beli 2, yang biru ini untuk aku, yang hijau untuk baby. Kalau baby mandi, aku nggak suka pakai yang kotak. Ada tuh yang bukan jempol kan, yang kotak itu tuh aku khawatir apa, licin, karena dia saat asik-asik gosok totonya udah lepas sat gitu kan, nggak lucu ya. Dan begitu juga pada saat aku mandi, jadi aku harus banget pakai wastafel ini. Jangan lupa teman-teman untuk bawa sabun cair. Sabun cair itu ya di perlengkapan mandi kita tuh jangan mentang-mentang cuma 3 hari doang mandi, Pak beli aja sabun batangan, jangan kayak gitu ya teman-teman. Pakai sabun cair, karena sabun cair ini juga nanti akan diminta setelah melahirkan. Itu kan darah ya di vagina itu. Nah itu nanti akan dibersihkan tuh sama perawatnya, bagian bersih-bersih deh pokoknya. Ini dia nanti akan minta wastafel sama sabun cair, nanti dia yang akan bersihin kita. Pokoknya dia yang akan handle itu semua kebersihan kita sebelum pindah ke kamar inap. Nah teman-teman juga harus standby anduk ya, habis mandi andukan, jangan pakai selimut rumah sakit. Tapi enggak lah ya teman-teman, mau udah pasti mikir namanya mandi udah pasti bawa anduk. Nah, bawa aja lah anduk mah 1 juga cukup. Pulang dari rumah sakit ya kan, setelah pulang dari rumah sakit, kalau yang biasa pakai kaos kaki ya, tapi kalau aku sih rekomen teman-teman tuh kan muslimah ya, misalkan udah standby jilbabnya, bajunya tangan panjang, terus celana panjang, terus kaos kakinya itu juga harus diperhatikan. Jadi teman-teman tuh jangan mentang-mentang lagi abis sakit, abis melahirkan ke orang juga pada nauin baju. Dan teman-teman tuh harus punya apa ya namanya, perhitungan lah gitu. Kita melahirkan itu kan semua atas izin Allah, jadi jangan teman-teman menyepelekan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan hari-hari jadi abai pada saat pasca melahirkan. Seringkih apapun kita pada saat itu, teman-teman harus tetap memperhatikan istilahnya ketakwaan kita kepada Allah gitu. Oh ya teman-teman, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa standby tas ya. Tas itu 2, 1 baby 1 ibunya, jangan lupa. Nah, sampai rumah teman-teman tuh harus standby namanya korset. Ini aku juga beli dari Mama's Choice ya. Kebetulan di sana ada ukuran jumbo, jadi tahu sendiri ya ukuran aku berapa kali lebar kan, jadinya butuh korset. Dulu waktu Hisham, waktu melahirkan Hisham tuh aku tuh buta perlengkapan, jadi tuh nggak cuma sibuk kuliah, jadi nggak mikirin apa sih yang belum dibeli gitu. Aku mau ngikutin mama aja, ternyata mama juga lupa mikirin korset. Alhamdulillah sekarang dipikirin nih teman-teman. Ini brand Mama's Choice, ada yang jumbo, alhamdulillah ya. Insya Allah cocok di aku belum coba ya, bagaimana mau coba ya, perutnya lagi buncit begini kan. Pada saat di rumah ini kan anak udah asik nyusu ya, kita butuh yang namanya bantal menyusui. Aku udah standby bantal menyusui, ini brandnya dari Omilen. Jadi ini bantalnya nanti ditaruh di pinggang gitu, babynya di atas bantal, jadi dia kan lebih deket sama payudara kita, jadi lebih enak buat si baby, enak juga buat kita. Jadi kita nggak pegel banget kan megangin gini aja gitu kan, enggak. Kalau udah mulai cek-cek ke dokter nih, ke rumah sakit untuk imunisasi dan lain sebagainya, pasti kan ada masa baby itu minta susu dong lagi di jalan. Nah teman-teman butuh apron ya, ini apron khusus menyusui ya, nursing apron. Nah ini aku juga pakai dari Mama's Choice, bahannya lembut banget ya. Kalau bahan lembut gini, jangankan kita ya, baby aja pasti nyaman banget kan.
jadi enak gitu nanti dia di dalam gitu. Mungkin segitu aja dulu ya teman-teman, sharing perlengkapan yang perlu dibawa oleh ibu dan juga babynya. Sebetulnya sih apa yang aku sharing ini balik lagi ke teman-teman, ada juga yang ngerasa aku butuh singlet buat newborn, ya sok beli. Kalau aku ngerasa nggak butuh, karena menurut aku singlet itu dipakainya nanti aja pas 6 bulan ke atas gitu. Kalau yang masih di bawah gitu dia kan masih terbantu dari hangatnya gurita, popok, terus bajunya gitu masih inilah ya. Tapi kalau dia udah 6 bulan kan mungkin dia bisa dibilang nggak usah pakai gurita lagi kan, bisa diganti dengan singlet gitu. Caranya gini teman-teman, untuk menghemat kalian tuh bisa bikin list dulu di atas kertas gitu, tulis tuh apa keperluan baby, apa keperluan ibu, terus dicicil, belinya tuh dicicil-cicil, jangan langsung brek. Ini berat banget loh beneran. Aku tuh nggak, orang yang paling nggak kenal sama namanya Pak Mali Bu Mali ya, jujur aja teman-teman. Jadi dari usia kandungan 6 bulan aku tuh udah mulai cicil-cicil, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Jadi nggak langsung berat. Punya duit 300 beli, punya duit 200 beli, punya duit 100 beli. Pokoknya berapapun uang yang kita punya selama mencukupi harga itu ya beli gitu. Jadi nggak usah nunggu ntar gajian, ntar ini terlalu berat. Apalagi kayak di shopping gitu kan, kita bisa misalkan pilih-pilih nih, oh dapat harga murah, masukin dulu ke keranjang nih, nanti begitu ada duitnya langsung check out kan, gitu lebih gampang. Atau mau ditulis pakai kertas itu juga lebih gampang, jadi bisa koreksi ya, apa yang belum, apa yang udah, apa yang belum, apa yang udah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lebih teliti, bisa lebih hemat, nggak ada yang kelewat. Terus pada saat melahirkan pun lebih tenang. Oke deh, sekian dulu sharing dari aku tentang persiapan persalinan ini. Semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.